Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan saya Armaya Sari dari SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Saya Mahwanti dari TK Negeri Pembina Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Saya Rasmita Kabang, CGP dari SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Rasmita. Selamat sore Bu Sari. Apa kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Gimana keluarga? Sehat juga Bu. Pekerjaan? Mantap. Luar biasa. Nah, Bu Rasmita hari ini mau melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Nah, nanti Bu Rasmita, saya sebagai supervisor Ibu akan memantau dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Saya akan melihat proses coaching Ibu terhadap coach Ibu, apakah sudah melalui alur tirta dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jangan lupa juga Bu, kaitkan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan observasi coaching terhadap coach Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Ibu nih. Boleh Bu? Siap Bu? Siap. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi mendengar aktif. Yang kedua, memberi pertanyaan yang bobot. Yang ketiga, biar bisa fokus atau present Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan menghadir atau present. Iya. Nah, dari kompetensi yang ketiga tadi Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan kali ini? Iya, saya ingin menjadi pendengar aktif dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Bu. Tadi kan Ibu sudah katakan ya, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dari proses coaching ini Bu? Iya, selesai coaching ini nanti Bu, saya ingin permasalahan saya ada solusinya, sehingga saya bisa dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasinya Bu. Oke, jadi Ibu berharap coach Ibu nanti menemukan langkah-langkah penyelesaian masalahnya ya kan Bu ya? Iya Bu. Nah, Ibu silahkan melakukan coaching dengan coach Ibu. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, bagaimana proses coaching Ibu, apakah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Silakan ya Bu. Iya, Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Halo Pak Agus, apa kabar? Sehat Bu, alhamdulillah. Kerjaannya mana lancar Pak? Alhamdulillah ya lancar lah Bu. Walaupun agak-agak sedikit banyak kerjaan, tapi ya gimana kita sebagai guru harus lebih ini kan lebih ya gimana ya Bu ya. Agak-agak rada gimana gitu. Gitu. Iya, ada sih sesuatu yang inilah mau dibicarakan sama Ibu. Jadi apa nih Pak yang mau kita diskusikan hari ini? Begini Bu, kita kan selama ini sebagai CGP di sekolah itu kan harus sebagai role model. Nah, saya sih pengennya bagaimana Kita ngomong soal role model ini. Menurut Bapak bagaimana role model itu? kalau menurut saya role model itu kan istilahnya yang ditiru dari kawan-kawan yang lain. Nah, Dari 1 sampai 10, menurut Bapak udah sampai di mana ini? kalau saya sih pribadi kayaknya udah di angka 8 gitu ya. Harus semangat bisa memajukan sekolah itu ya Pak ya. Jadi Bapak bilang tadi sudah sampai idealnya Bapak sudah sampai di angka 8, udah bagus sekali. Akannya Ada nggak dukungan dari pihak sekolah sama Bapak ketika Bapak mau memajukan itu? ya alhamdulillah kepala sekolah Yang nggak mendukung Bapak bilang tadi ada sekitar 20% ya Pak ya. Bisa nggak Bapak kasih tahu ke saya yang 20% itu bagaimana bentuknya Pak? Yang 20% itu yang nggak mendukung. ya
kita kan pasti paham. Artinya yang menghambat Bapak tadi yang 20% itulah yang mau Bapak cari solusinya sekarang ini ya. Jadi Pak, menurut saya bagaimana supaya Bapak bisa menemukan jalan keluar untuk yang 20% ini? Ada nggak rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk ke sana gitu, menyelesaikannya? Yang pertama sih Bu, saya memang udah pernah sih saya coba dengan kawan-kawan juga supaya masuk dari yang teman terdekatnya sambil bercerita. Ini kita Kapan mulai Bapak mau eksekusi ini rencana Bapak ini? rencana saya sih kemarin itu dari tahun ajaran baru sudah mulai. Sudah mulai ya Pak? Cuman lebih kur lagi memang saya tekankan Itu rencana Bapak person per person, orang per orang, terus kita sentuh hatinya dan dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. Bagaimana progresnya ke depan? Bapak bisa punya waktu sama saya kan? Kita ngobrol lagi ya Pak. Setiap hari kali saya rasa ini mungkin bisa jadi pembelajaran. apa namanya komposan. Cuman kita sekarang yang mensikapinya bagaimana menindaklanjutkannya kan bagaimana? Jadi udah bagaimana kita dapat tantangan dari teman kita, itulah yang harus kita cari jalan keluar. Nanti kasih ya Bu ya. Hati-hati ya Pak di jalan. Ya. Sudah selesai proses coachingnya hari ini. Iya Bu, udah selesai Bu dengan baik dan lancar. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya senang Bu bisa membantu teman yang lain, teman guru yang lain Bu. Luar biasa ya Bu Rasmita. Tadi saya sudah menyaksikan percakapan Ibu dengan Coach Ibu, luar biasa sekali. Saya tertarik sekali dengan pembicaraan Ibu tadi. Nah, setelah Ibu tadi melakukan coaching, Ya Bu. ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih Bu. Iya Bu. Nah, pertanyaannya apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi terhadap coaching? Oh ya, pada saat tadi saya coaching itu Bi, saya sudah melakukan percakapannya dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan melakukan tanggung jawab itu aja. Kemudian saya mencoba untuk menggali apa yang Koci rasakan dengan berbagai pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa menceritakan kepada saya masalah apa yang dihadapinya sehingga saya dapat membantu Koci untuk menemukan solusi dari masalahnya, kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan. Oke, jadi tadi pada saat coaching berlangsung, Ya, Ibu sudah melakukan proses alur tirta dengan baik ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, harapan ke depannya Bu untuk coaching selanjutnya ini apa Bu? iya Bu. Harapan ke depan saya Bu, saya sudah lebih mampu Bu, mengembangkan alur tirta di dalam coaching ini Bu dengan membuat berbagai macam pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya sudah lebih mampu untuk fokus dan menjadi pendengar. Bisa rencananya. Nah, untuk kedepannya pasti Bu ingin melakukan coaching-coaching selanjutnya ya Bu ya? Iya. Nah, kompetensi apa lagi lah yang akan Ibu kembangkan ke depannya supaya ketika coaching nanti Ibu lebih baik dari coaching hari ini? Iya Bu. Ya, saya pertama ya ingin mau supaya saya selalu bisa fokus Bu. Luar biasa sekali ya Bu, rencana Ibu. Iya. Jadi kan tadi saya sudah mendengarkan paparan Ibu, harapan Ibu, kompetensi Ibu yang akan Ibu harapkan ke depannya. Iya Bu. Saya mau tahu lagi nih Bu, sekali lagi ya Bu, izin ya. Iya. Rencana ke depan sampai ketemu lagi Bu Rasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Pak Apa kabar Agus. hari ini Bu Maya? Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ke teman Ibu ya. Iya Pak, benar Pak. Hari ini saya melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Beberapa pertanyaan sama Ibu. Nah, kemudian saya akan mendiskusikan topik penilaian kita hari ini.
baik coach maupun kucing nanti akan saya bagi ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Siap. Jadi nanti rubrik penilaiannya apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya, terus bagaimana kucing tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari Ibu gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip kucing ya. Di antaranya itu misalkan Ibu bangun kemitraan, baru proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu, ini ada beberapa nih, gitu. Jadi yang akan saya tanyakan kepada Ibu pertama ini, kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Pak, saya rencananya akan mengembangkan potensi perhatian penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot bagus. Gitu ya. Jadi nanti secara spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi saya tadi Pak, ada dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan berbobot, ada kompetensi yang aktif. Nah dari situ indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya berharap setelah saya melakukan proses coaching nanti, coach saya menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya tadi Pak. Jadi saya berharap dia punya ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya hanya sebagai fasilitatornya aja Pak. Pada prinsipnya pastinya nanti akan bukan Ibu melakukan coaching nanti ya terhadap kucingnya. Nanti saya akan di samping juga istilahnya menilai rubrik sudah sesuai dan belum. Kita akan bertemu lagi, mungkin nanti kita akan bercerita lagi, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Gak apa-apa ya Bu Maya ya? Siap Pak. Makasih Bu. Assalamualaikum Ibu Fitri, apa kabarnya? Bu Maya sehat, lebih sehat lagi udah nengok Bu Maya ini. Mantap, luar biasa Bu Fitri ini ya. Gimana kabar anak-anak di rumah Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Anak-anak di sekolah? Ada Ibu yang mau dibincang-bincangkan dengan saya hari ini? Iya Bu. Mikir. Gimana mereka tuh kayak kehilangan konsentrasi gitu kan. Apakah kita merancang pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Oh, berarti Bu Fitri ini mau mendiskusikan bagaimana tetap konsisten ya Bu ya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang tidak membosankan bagi anak-anak murid. Nah, setelah bincang-bincang kita hari ini Bu Fitri, harapan Bu Fitri terhadap bincang-bincang kita itu apa Bu? Tentu saja ya Bu, harapannya itu nantinya ketika saya kembali ke sekolah mengajar itu saya bisa bahagia, anak-anak juga bisa bahagia, materi tersampaikan dengan baik, tujuan pembelajaran juga tercapai. Semua dan dari bincang-bincang ini mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Bu Fitri, saya mau nanya nih, tadi kan Bu Fitri udah cerita nih bagaimana menjadi konsisten untuk menjadi guru yang menyenangkan dan disukai anak-anak. Situasi kelas Ibu saat ini gimana sekarang? Situasi di kelas, kalau misalnya di materi Pembicaraan Ibu tadi, kalau bisa saya garis bawahi bahwa kalau kondisinya itu mood, kalau kondisinya itu oke, berarti Ibu bisa menyampaikan materi itu dengan baik, ya anak-anak pun menjadi senang, suasananya sesuai dengan harapan kita ya Kak Fitri. Nah, kalau tadi berarti Bu Fitri udah cerita ya hal-hal yang membuat pembelajaran itu bisa tidak menyenangkan atau membuat anak-anak itu jadi tidak seperti ekspektasi Bu Fitri tadi ya. Jadi Bu Fitri ini untuk mewujudkan ekspektasi Bu Fitri ini, rencananya Bu Fitri mau buat apa untuk kedepannya? ini nih yang masih mentok nih Bu.
ini nih yang masih saya mau bincangkan ke ibu kan, entah ada ibu ada pengalaman yang bisa dibagi ke saya gitu kan. Kalau dari saya sih yang sampai saya strategi saya sampai saya, mungkin ada tambahan dari ibu atau bagaimana? Kalau Bu Fitri minta pengalaman dari saya, biasanya saya Bu, kalau saya sudah merasa anak-anak itu jadi kurang fokus, jadi nanti dia lebih banyak ributnya daripada fokusnya, biasanya saya suka melakukan ice breaking Bu. Udah gitu, ada juga buat game-game kecil saya gitu. Jadi ya Bu Fitri mungkin aja nanti bisa mencoba itu Bu Fitri ya kan. Mana tahu apa yang udah saya buat itu bisa Bu Fitri terapkan juga untuk Jadi salah satu strategi juga. ya. Jadi Bu Fitri kira-kira nanti mau mempersiapkan apa ini Bu, untuk kedepannya supaya apa yang Ibu rencanakan itu tetap konsisten. Mungkin saya mau mencari dukungan dari teman, ya kan Bu. Mungkin juga karena terkadang ketika mood kita sedang up and down, ada orang yang menyemangati, gitu ya kan Bu. Fitri, tadi Bu Fitri mau mencari referensi ya dari media sosial atau ini memang kekinian ya Bu ya. Iya, Jadi iya. Ibu ingin menciptakan suasana belajar yang kekinian gitu ya, yang sesuai dengan harapan Ibu. Jadi anak-anak itu tidak monoton hanya mendengarkan ceramah saja gitu. Luar biasa Bu Fitri. Rencana Bu Fitri ini semoga kedepannya bisa terrealisasi ya Bu Fitri. Nah, dari percakapan kita ini gini, Bagi saya itu kelas yang bahagia gitu sih Bu. kriteria kelas yang berhasil, kelas yang berjalan dengan baik itu adalah kelas yang membuat anak bahagia gitu ya. Pembelajarannya Jadi siapalah orang yang bisa membantu Bu Fitri untuk mewujudkan rencana Bu Fitri tadi? kalau support tentu saja support itu terbesar dari keluarga. Ya benar sekali. Supaya tetap stabil si mood tadi gitu kan, kalau nggak ada masalah dari luar. Untuk kedepannya itu apa? Kesimpulannya dari Kali bisa berbincang-bincang Saya dengan lebih senang, Bu Fitri, Bu. sudah menunjukkan gagasan terhadap permasalahan yang Bu Fitri ceritakan tadi. Saya sebagai coach Bu Fitri nanti ingin Ibu sama saya nanti nggak hanya sampai di sini saja percakapannya Bu Fitri. Bisa kedepannya kita ngobrol lagi ya Bu Fitri. ya, insya Allah Bu, nanti dalam beberapa hari ke depan ya Bu, kita jadwalkan lagi. Iya. Nah, saya siap. Assalamualaikum Bu Fitri. Oke, assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Ke Ibu, Iya. ya kan? Apa kira-kira yang udah Ibu lakukan pada saat coaching? Tadi alhamdulillah Pak, saya sudah melewati alur tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan pembicaraan dengan Bu Fitri, mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Fitri, menanyakan rencana aksinya Bu Fitri, dan menanyakan tanggung jawab Bu Fitri Pak. Saya juga dengar tadi sambil Ibu mengasih arahan. Kira-kira Bu Maya, Iya. apa harapan kedepannya bagi Bu Maya ini? Jadi saya berharap Pak, nanti ke depannya saya memperdalam lagi alur tirta ini Pak, supaya ketika saya nanti melakukan coaching dengan rekan sejawat, dengan murid-murid saya, atau bahkan pihak keluarga saya lebih matang lagi untuk melakukan coaching tadi Pak, menurut alur tirta tadi Pak. Mantap lah. Jadi Bu, selanjutnya kira-kira nih kompetensi apa yang bisa Ibu kembangkan dari kegiatan coaching tadi kira-kira? Saya ini pinginnya Pak, saya tetap menjadi pendengar aktif atau present. Ya juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot, juga menghadirkan kompetensi aktif kepada coaching saya. Jadi sering Bu, mungkin ini hari kita lagi. Assalamualaikum Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol apa nih hari ini?
Ini kan Bu, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu sama Bu Marwanti sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng dengan saya Bu. Saya mau cerita nih sama Bu Marwanti, istilahnya tukar pikiran lah kita. Saya kebetulan kan masuk di kelas 9 yang belum kurikulum merdeka, jadi masih ada istilah KKM. Nah, di istilah KKM itu di sekolah kami untuk KKM IPA itu 75. Jadi ada 18 orang yang nilainya itu di bawah 75, bahkan ada yang nilainya 40. Jadi saya khawatir sekali dengan keadaan mereka. Saya juga bingung gitu, gimana anak-anak ini kok bisa dapat nilai segitu gitu. Jadi Bu, kalau boleh saya garis bawahi, jadi masalah Bu Maya ini sekarang tentang rendahnya nilai ulangan di kelasnya, nilai ulangan harian. Baik, kira-kira percakapan kita ini apa yang mau kita dapatkan ya Bu Maya dari percakapan kita ini? Saya berharap setelah percakapan ini nantinya saya dapat tukar pikiran sama Ibu ketika ulangan harian ada yang di bawah KKM ya tentu. Jadi kira-kira untuk mempengaruhi apa yang mempengaruhi ya nilai-nilai rendah ini, coba ceritakan Bu Maya. Saya kan udah ngobrol juga nih Bu di ulangan harian. Yang ketiga, karena terlena 1 minggu sudah melaksanakan seremonial 17-an. Jadi terbawa euforia itu, lumayan nilai idealnya itu. Kan kalau saya bisa merange-nya gitu ya kan. Kalau dari 1 sampai 10 ya idealnya sih nilai anak murid saya semua bagus. Itu range-nya tingkat 10 lah. Kalau sekarang saya pikir karena ada sekitar 40% dari jumlah siswa saya mungkin posisi ini ada di poin 6. Jadi itulah yang saya kira-kirakan itu di posisi poin 6 lah ini posisi siswa saya ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Bu Maya lakukan untuk menaikkan agar nilai KKM ini bisa mau buat seperti review pembelajaran, jadi kayak remedial. Bu Maya sudah punya rencana mau mereview ya kan, atau remedial untuk anak-anak. Jadi dalam melakukan gagasan-gagasan ini kira-kira siapa ya orang yang bisa membantu Bu Maya? Nah ini Bu ya, saya udah cerita nih sama kawan saya MGMP, curhat lah istilahnya gitu. Saya bilang ke kawan saya satu MGMP yang sama-sama mengajar kelas paralel, sebetulnya sama guru-guru IPA. Saya bilang ya sudah ada rencana kolaborasi dengan orang tua siswa, semoga orang tua siswa pun mendukung dengan rencana-rencana Bu Maya ya, dan akan tetap dilaksanakan. Rencananya sih secepatnya Bu, saya lihat jadwal mengajar saya, kebetulan 2 hari ke depan saya masuk jam terakhir di kelas 97. Nah disitulah nanti saya akan melanjutkan 1 jam setelah pulang sekolah mereview, tetap stay di kelas untuk mengikuti tambahan kompetisi kita ya. Saya sudah dapat Ibu ya langkah yang mau saya buat, itu rencana untuk mereview pembelajaran yang ada. Rencananya akan saya laksanakan 2 hari ke depan dengan berkolaborasi dengan orang tua dan rekan se-MG keberhasilan Bu Maya dengan rencana-rencana dari sana. Oke, terima kasih Bu Maya.